Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Ketemu kembali di kajian kitab Muqarrar Maddah Al-Aqidah, buku panduan yang bahas tentang ilmu akidah yang dikarang oleh beberapa ulama yang ahli di bidangnya. Alhamdulillah, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan pembahasan yang pertama berkaitan tentang rukun iman yang 6. Dan ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, kita sampai di bab yang kedua atau bagian yang kedua dari kitab ini, pembatal-pembatal keimanan. Di antara pembatal-pembatal keimanan, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, adalah bertabarruk, ngalah berkah, mengharapkan berkah. Jika memang orang yang mengharapkan berkah tadi dia meyakini benda yang dia harapkan, yang dia inginkan itu dapat memberikan manfaat dan dapat menolak madarat, maka disebut dengan apa? Syirik besar. Tapi jika hanya meyakini Allah lah yang dapat memberikan segala kebaikan dan menolak keburukan, tapi orang tersebut hanya menjadikan benda-benda yang mati tersebut hanya sebagai perantara, maka jelas ini hukumnya syirik kecil dan haram. Nah, at-tabarruk artinya adalah talabu dawamil al-khair al-kathir wa ziyaratuhu. Tabarruk ini dari kata tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, tabarraka yatabarraku tabarrukan. Artinya adalah meminta keberkahan, meminta agar keberkahan itu selalu ada, tidak hilang, atau meminta tambahan dari keberkahan. Jadi ada dua hal, bisa sebelumnya nggak punya sama sekali, sebelumnya tidak mendapatkan keberkahan, kemudian meminta, akhirnya datang keberkahan tersebut. Atau orang yang sudah mendapatkan berkah kemudian minta tambahan. Dua-duanya bisa disebut dengan at-tabarruk. Bisa disebut dengan at-tabarruk. Sedangkan barokah ini, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik keberkahan murni atau tambahan keberkahan, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wal barakatu minallah, dan keberkahan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal barakatu minallah, dan keberkahan itu hanya milik Allah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan ini merupakan nikmat, sedangkan nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keberkahan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk, tidak ada yang bisa memberikan keberkahan. Tidak ada yang bisa menambahkan keberkahan. Nah, sehingga ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum,
Barokah itu apa sih? Tabarruk, 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 ngalah berkah. Intinya meminta keberkahan. Berkah itu sudah paham, kita semuanya sudah paham, nggak perlu diterjemahkan. Berkah itu apa? Atau meminta tambahan. Nah, kemudian ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum. Di dalam pembahasan tabaruk ini kita juga harus mengingat kembali sebuah kaidah. Kaidah yang telah kita sebutkan berkali-kali sebelumnya. Yang berbunyi ja'alus syai'i sababan ma laysa bisabab la bisyar'i wa la bitajribati al-mubasyarati adh-dhahirah fa huwa syirkun asghar. Menjadikan sebab yang hakikatnya itu bukan sebab, tidak ditetapkan dari syariat Islam ataupun penelitian yang ilmiah, yang nampak, tidak tersembunyi, maka dia disebut dengan apa? Syirik kecil. Sehingga dari sinilah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, tabarruk atau ngalah berkah atau keberkahan itu terbagi menjadi dua macam. Pertama, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah yang dianjurkan dalam hadis atau dalam Al-Quran, lantaran Allah SWT dan Rasulullah SAW menjelaskan beberapa perbuatan dapat mendatangkan keberkahan. Maka kita boleh bertabaruk melalui perbuatan tersebut. Seperti Allah SWT menjadikan Al-Quran itu berkah. Allah SWT berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW berkah, kitab yang berkah, penuh berkah. Nah, jelas kita tahu Al-Quran berkah. Tetapi bagaimana cara mencari keberkahan Al-Quran? Apakah perlu dicium-cium? Apakah perlu ditaruh di atas kepala? Apakah perlu di dekat dalam dada? Apakah perlu ditaruh di atas rak paling tinggi? Maka mencari keberkahan dari Al-Quran harus sesuai dengan dalilnya. Jika tidak, maka dimasukkan ke dalam hadis ini, kaidah ini, masuk ke syirik kecil. Misalkan orang mengetahui bahwa Al-Quran berkah, kemudian dia menjadikan keberkahannya dengan cara apa? Menjilati Al-Quran. Jelas ini gak ada dalilnya dari sahabat, gak ada dalilnya dari Nabi SAW, dan tidak bisa mendatangkan berkah dengan cara seperti itu. Keberkahan dengan cara membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, baru mendapatkan berkah. Itulah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Nah, sehingga harus difahami. Atau juga bertabaruk dengan kota Madinah, Masjid Nabawi. Diperbolehkan mendatangi, ziarahi dengan mencari berkah pahala yang ada di Masjid Nabawi. Ingin sholat di Masjid Nabawi dapat berkah, lebih baik daripada 1000 sholat di masjid yang lainnya. Kemudian ada datang orang, dia mengharapkan berkah, tapi caranya dengan cara mengusap-usap atau menempelkan dada dia di makam Nabi, atau menempelkan dada dia di tiang-tiang Masjid Nabawi. Ini gak ada dalilnya. Gak ada dalilnya. Gak ada para sahabat zaman dahulu mereka menempelkan badan mereka ke dinding Masjid Nabawi. Tidak ada sama sekali.
sehingga tidak diperbolehkan. Bagaimana dengan mencari keberkahan dari Masjid Nabawi? Dengan cara sholat di dalamnya, berdoa di dalamnya, membaca Al-Quran dalam Masjid Nabawi. Nah, baru seperti itu. Itu yang sudah ada contohnya dari Rasulullah SAW. Sehingga kaidah tersebut penting sekali. Itu macam yang pertama, bertabaruk yang disyariatkan, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, para sahabatnya. Kemudian yang kedua adalah tabarruk yang hukumnya dilarang, haram. Maka ini terbagi menjadi dua. Tetapi hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya adalah syirik kecil. Karena dia bertabaruk dengan benda-benda yang tidak ada dalilnya dari syariat Islam, dan adanya sedikit hati dia berpaling kepada benda-benda tersebut, sehingga para ulama menghukumi syirik kecil. Seperti di screen antum, at-tabarruk bil amakin, bertabarruk dengan tempat-tempat tertentu. Di Gua Hira, bertabarruk di Masjid Nabawi dengan cara yang telah kita sebutkan. Wal athar, atau peninggalan-peninggalan. Bertabaruk, misalkan kalau ada terbukti pedangnya Nabi masih ada, dia bertabaruk dengan pedang Nabi atau rambut Nabi. Ya, itu semuanya masih diragukan kebenarannya. Kemudian wal ahjar, atau batu tertentu. Batu yang ditemukan kemudian katanya dari serpihan meteor, atau bisa menyembuhkan, dan yang lainnya. Akhirnya ditabaruki dengan ala berkahi, minta kebaikan darinya. Atau wal asjar, atau pohon-pohon tertentu, minta pada pohon tertentu, pohon beringin, ya benda-benda mati semuanya itu. Wal ashkhas, atau orang, baik orang yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Seperti bertabaruk dengan mencium tangan seorang guru, bertabaruk dengan mencium pundak gurunya, atau mencium tangannya sendiri setelah salaman kepada gurunya. Ini semuanya tidak boleh. Ini semua yang menjurus kepada syirik, harus ditinggalkan. Karena orang tadi meyakini hal-hal tersebut dengan mencium tangan guru, dengan mengagungkan pohon beringin, atau dengan menginikan batu-batuan atau yang lainnya. Tujuannya untuk mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Tetapi caranya salah, tidak dibenarkan dalam syariat Islam, sehingga dilarang, masuk ke syirik kecil. Dan orang tadi kalau seandainya meyakini bahwasannya benda-benda tersebut atau gurunya dialah yang memberikan manfaat dan menolak kemudaratan, jelas ini syirik besar. Syirik besar masuk ke syirik rububiyah dan syirik uluhiyah. Syirik rububiyah antara orang tadi benar-benar meyakini adanya manfaat dan madarat selain Allah. Ini syirik rububiyah. Dan masuk ke syirik uluhiyah kalau seandainya karena orang tadi meyakini dalam hatinya, sedangkan keyakinan dalam hati merupakan ibadah, dan bentuk pengagungan merupakan ibadah. Dan alangkah banyak sekali ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum
Orang datang ke kuburan kemudian usap-usap, kuburannya diusap dengan tangannya kemudian ditaruh di tempat-tempat tertentu yang dia sakit. Atau alangkah banyaknya hewan, mau onta, mau sapi, mau kerbau, mau kuda, diusap-usap kemudian ditaruh di dagangannya biar laris. Ini semuanya merupakan kesyirikan, harus ditinggalkan. Dan ini menunjukkan perkara syirik itu tersebar luas di kalangan kaum muslimin. Bahkan terkadang orang yang berjilbaban, orang yang sholat 5 waktu pun terkadang mereka juga menyaksikan di Asyura. Sangat miris sekali bagaimana umat Islam akan jaya, bagaimana Allah SWT akan memberikan karunia-Nya kepada kita berupa persatuan. Kuncinya itu cuma satu, bagaimana Allah itu ridha dan bagaimana Allah itu tidak murka. Kalau Allah ridha, semuanya akan dilancarkan, dimudahkan. Yaitu walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Kalau seandainya penduduk kota, negara semua beriman semuanya, enggak cuma omong doang, KTP, ya, murni langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, merealisasikan bentuk tauhid, mencari berkah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari peninggalan ulama terdahulu yang 9. Tak boleh seperti itu, tinggalkan. Karena ini merupakan tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Cobalah perhatikan Rasulullah SAW. Beliau orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, taat beragama. Akhirnya apa yang Allah berikan pada Nabi? Karunia, nikmat, keberkahan yang begitu banyak. Kalau kita ingin seperti Nabi, ya sudah beragama seperti Nabi. Orang soleh kalau sudah meninggal dunia ya sudah nggak ada apa-apanya. Nabi Muhammad saja ketika beliau meninggal dunia meminta kepada Allah. Sebelum meninggal dunia beliau meminta pada Allah, berdoa, ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Nah, ini datang ngaku wali, kedudukannya di bawah Nabi, nyuruh murid-muridnya ngalah berkah darinya. La haula wala quwata illa billah. Gimana umat Islam akan bersatu? Bagaimana semuanya akan merasakan keadilan? Kalau ditanya mereka bilangnya kami cuma ingin mendekatkan diri. Orang-orang soleh mereka itu loh. Kami itu cuma hamba yang hina dina. Kami banyak berbuat dosa. Makanya kami hanya minta kepada Allah melalui ulama-ulama orang-orang soleh tadi. Apa salahnya sih? Ya kita jawabnya ya sama, ini salah ini. Sekarang pertanyaannya, di zaman sahabat ada nggak kira-kira yang berbuat dosa? Ada. Iya, ya jelas ada yang berbuat dosa. Ada nggak di zamannya Rasulullah yang berbuat zina? Ada. Rasulullah merajam. Ada yang bertobat. Pertanyaannya, ada nggak orang-orang tadi yang telah berbuat dosa banyak sekali, minta ke Nabi, Nabi doa dong sama Allah agar diampuni dosanya? Nggak ada sama sekali. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia,
Ada nggak satu riwayat? Kita ini jauh dengan para sahabat. Udah 1400 sekian lebih jauh kita nggak ketemu sahabat. Antara kita dengan mereka itu hanya cuma satu, sanad. Harus ada riwayatnya. Kalau cuma ngomong-ngomong doang mah gak usah kita gubris. Yang penting itu mana riwayatnya? Sahih enggak? Ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, ada nggak pelaku-pelaku dosa besar di zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman? Mereka berdoa kepada Nabi Muhammad SAW dengan kedudukan Nabi agar diampuni dosanya. Gak ada sama sekali. Karena itu semuanya gak ada dalilnya. Gak boleh. Nah, kemudian ada sebagian yang bertabaruk di tempat-tempat bekasnya Rasulullah SAW. Ini juga tidak ada dalilnya. Misalkan Rasulullah SAW di Gua Hira, datang semua ke Gua Hira. Kemudian Rasulullah SAW wukuf di Arafah, di Jabal Rahmah, semuanya ke sana. Gak ada sahabat yang seperti itu. Adapun para sahabat, mereka bertabaruk dengan Nabi Muhammad SAW ketika mereka ini melihat dapat berjabat tangan dengan Nabi SAW, barulah mereka bertabaruk. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, gak ada para sahabat yang bertabaruk dengan Nabi SAW. Termasuk juga tempat-tempat yang pernah dilalui Nabi SAW. Kalau menceritakan tidak masalah, tetapi kalau bertujuan, ayo kita harus pergi ke Gua Hira, ayo kita harus pergi ke Jabal Rahmah yang di Arafah. Kemudian kita bertabaruk di sana, berdoa di sana. Gak ada dalilnya. Kalau gak ada dalilnya, masuk ke syirik kecil. Kemudian para ulama juga mengatakan, Ahlussunnah tentunya ya, keberkahan pada diri Rasulullah SAW dan para nabi yang lainnya itu tidak jatuh ke tanah, ke tempat, enggak. Tetapi keberkahan mereka hilang di saat mereka meninggal dunia semuanya. Adapun Rasulullah SAW, keberkahannya yang tersisa hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Udah, Al-Quran mujizat Rasulullah Allah SWT, mujizat dari Allah, mujizat untuk Nabi Muhammad SAW. Kita dapat mendapatkan keberkahan dari Al-Quran dengan cara membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwakannya. Dan juga dengan hadis Nabi SAW. Tapi kalau seandainya kita datang ke kota Madinah atau ke Mekah, umroh plus, terus kita mencari jejak, kita datang ke tempat-tempat yang pernah dilalui Nabi SAW, kemudian kita berdoa di sana, ngalah berkah. Jawabannya tidak boleh, karena tidak ada dalilnya dari para sahabat. Agama itu harus pakai dalil, gak bisa pakai akal-akalan. Terlebih lagi para sahabat sudah jauh jaraknya dengan kita, 1400 sekian, 1400 sekian tahun maksudnya.
Kemudian kalau seandainya keberkahan para nabi itu jatuh di tempat-tempat mereka yang mereka lalui, niscaya para sahabat mereka bakalan nyari. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka bakalan nyari mana nih tempatnya Nabi Ibrahim, mana nih tempatnya Nabi Musa, mana nih tempatnya nabi-nabi. Gak ada sama sekali. Menunjukkan gak ada keberkahan pada tempat tertentu. Harus doa di sini tertentu. Dulu ini tempatnya ulama fulani, ini wali fulani. Kemudian berdoa di situ. Tidak ada sama sekali. Gak ada dalilnya. Tuh lihat loh, para sahabat gak ada sama sekali mereka yang bertanya kepada Nabi. Ketika perang Tabuk, mereka melewati perkampungan kaum Tsamud, tempatnya Nabi Saleh. Tidak ada para sahabat yang bilang ke Nabi, stop dulu ya, ini kan kampungnya Nabi Saleh. Kita ke rumahnya Nabi Saleh dulu ya, ngalah berkah. Gak ada sama sekali. Mereka menginginkan kebaikan tapi salah jalannya. Salah sama sekali, salah jalan. Adapun masjid, maka boleh diberkahi boleh dijadikan tempat berkah. Ya karena rumah Allah Subhanahu wa taala, karena ada dalilnya. Setiap muslim harus membersihkan masjid dari kesyirikan, dari yang lainnya. Kemudian tabaruknya masjid juga dengan cara yang sudah ditentukan. Sholat dalam masjid, baca Al-Quran di masjid, adakan kajian di masjid. Bukan cara-cara yang tidak ada dalilnya dari para sahabat. Kumpul-kumpul di masjid, zikir antara adzan iqamat di masjid, pakai speaker. Enggak ada dalilnya semuanya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, orang yang dijamin masuk surga, beliau mengatakan apa kepada orang yang kumpul-kumpul zikir jamaah di masjid? Apakah kalian itu lebih baik dari para sahabat? Ini enggak ada dalilnya. Kemudian orang tadi mereka mengatakan, kami hanya mengingat kebaikan kok, kami hanya ingin pahala. Kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Kam bin muridin lil khair dan yusibahu. Banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi salah jalan. Salah. Kemudian di dalam sebuah athar berkata Al-Ma'mur bin Suwaid Al-Asadi, kami keluar bersama Amirul Mukminin, kata beliau, Umar bin Al-Khattab, dari Mekah menuju Madinah. Dari Mekah menuju Madinah. Ketika kami usai sholat subuh atau waktu pagi hari, Amirul Mukminin Umar bin Khattab melihat orang-orang berbondong-bondong pergi. Kemudian bertanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, aina yazhabu haula? Kemana mereka pergi wahai Ma'mur? Kemudian dikatakan kepada beliau, ya Amirul Mukminin, yadhhabuna ila al-masjid shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hum ya'tuna yusalluna fihi. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab,
orang-orang itu mereka pergi ke sebuah masjid yang dulu Rasulullah SAW pernah sholat di situ. Kira-kira apa jawaban Umar bin Khattab, orang yang sudah dijamin masuk surga, termasuk 10 orang dijamin masuk surga? Kira-kira apa jawaban beliau? Kata beliau, innama halaka man kana qablakum bimithli hadza yattabi'una athara anbiya'hum anbiya'hum athara anbiya'ihim fayattakhidhunaha kanisah wa bi'an. Man adrakathu shalah fi hadhihi al-masajid falyusalli wa man la falyamdi wa la yata'ammadha. Keluarkan Imam Sa'id bin Mansur dalam sunnahnya. Jawaban dari Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian itu dibinasakan oleh Allah SWT gara-gara ini. Gara-gara ini nih, mereka mengikuti peninggalan-peninggalan nabi-nabi mereka. Setiap apa yang dilalui nabi-nabi mereka, seperti Nabi Hud, Nabi Saleh, mereka jadikan sebagai tempat beribadah. Maka Allah hancurkan, Allah binasakan. Itu kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Lihat ikhwan. Ya karena gak ada sama sekali di kalangan para sahabat Nabi SAW yang menyaksikan Nabi ngomong, ayo sini, kita lagi di kampungnya Nabi Saleh, ayo kita sholat di sini. Gak ada seperti itu. Bahkan lebih cenderung diazab oleh Allah SWT kampung-kampung kaum para nabi yang mendustakan Allah. Kemudian kata Amirul Mukminin, kalau kalian kebetulan ngepasi sholat, ya silahkan sholat di masjid ini. Kalau enggak ya udah, jangan bertujuan seperti ini, langsung lanjut perjalanannya. Oleh karena itu para ulama juga mengatakan, barang siapa yang umrah atau haji, tidak boleh dia ada niatan untuk sholat di Masjid Quba. Tidak boleh dia sholat di Masjid Jum'ah. Tidak boleh dia sholat di 7 masjid. Di masjid-masjid tertentu nggak boleh. Tapi tujuannya harus sholat di Masjid Nabawi. Baru kalau sudah sampai kota Madinah, baru silahkan mau acara kemana. Itu pun tidak boleh adanya niatan berdatangi masjid kemudian sholat di sana, kecuali Masjid Quba, karena ada dalilnya. Tapi untuk syaddur rihal, berpergian untuk ngalah berkah, tidak ada yang boleh kecuali di Masjid Nabawi saja. Walaupun di sana masjid ada kiblatain, 2 kiblat lah, yang ini itu, yang Rasulullah pernah datangin kemudian dibangunkan masjid, gak boleh ada niatan seperti itu. Itu kata Umar bin Khattab. Orang yang dijamin masuk surga, beliau nasihatin seperti itu. Kemudian Ibnu Waddah mengatakan, kana Malik bin Anas wa ghairuhu. Imam Malik bin Anas, ulama di Madinah terkenal, beliau yang mengatakan al-istiwa maklum, beristiwa itu sudah diketahui orang Arab, adalah Imam Malik bin Anas beserta para ulama yang lainnya dari ulama Madinah. Mereka ini membenci mendatangi masjid-masjid yang pernah didatangi Nabi SAW kemudian dibangun. Bahkan mereka juga membenci
adanya peninggalan-peninggalan Nabi SAW, kecuali Masjid Quba dan Uhud. Kalau Masjid Quba jelas masjid sana. Kalau Uhud karena ada syuhada Uhud, ziarah di sana. Menunjukkan para ulama zaman dahulu mereka tidak ada yang bertabaruk dengan sisa atau bekas tempat-tempat peninggalan Nabi atau barang-barangnya Nabi SAW, kalaupun ada. Ini ulama loh, yang Ahlus Sunnah loh. Bagaimana pendapat antum dengan kedudukan yang di bawah Nabi? Orang-orang soleh yang di bawahnya Nabi SAW. Harus ditinggalkan perkara ini. Dan ini bahaya sekali. Kalau mau mencari keberkahan Nabi SAW, ya sudah dengan cara mengikuti sunnahnya, mempelajari sunnahnya, mengajarkan, mendakwahkan sunnah Nabi, baru mendapatkan keberkahannya. Tapi untuk benda-benda yang ditinggalkan Nabi, kalaupun itu benar, gak ada dalilnya sama sekali, gak ada para sahabat yang seperti itu. Nah, kemudian di situ ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama di sini menjelaskan khusus tentang cara bertabaruk dengan Nabi SAW yang kurang lebihnya sudah saya sebutkan. Jadi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika mereka masih hidup dan Nabi Muhammad SAW masih hidup, mereka bertabaruk dengan rambut Nabi, mereka bertabaruk dengan keringat Nabi, mereka bertabaruk dengan air wudhu Nabi. Itu ketika Nabi SAW masih hidup. Tetapi mereka tidak bertabaruk dengan kamarnya Nabi, rumahnya Nabi, kuburan Nabi setelah mereka meninggal dunia. Lihat pemahaman para sahabat. Para sahabat itu mereka meyakini bahwasannya keberkahan Nabi Muhammad SAW itu nggak nempel, nggak nyisa. Kalau beliau nginjek di situ, di situ tuh, itu loh mukjizat Nabi. Nggak seperti itu. Mukjizat yang diketahui para sahabat ya sudah, yang keluar dari Nabi SAW sudah itu saja. Adapun tempat duduknya Nabi SAW, ranjangnya Aisyah, kamarnya Aisyah, kemudian Masjid Nabawi yang diduduki Nabi SAW. Kemudian ketika Nabi SAW bangkit dari majelis, mereka rebutan di belakang, di bekas duduknya Nabi SAW. Gak ada seperti itu. Kalau yang keluar baru mereka ngambil. Dan memang terbukti. Sehingga para sahabat ketika Nabi SAW meninggal dunia, tidak ada sama sekali di antara para sahabat yang datangin ke rumah Aisyah, kemudian ngusap-ngusap tembok kuburan Nabi. Tidak ada sama sekali. Atau tidak ada setelah meninggal dunia Nabi SAW, para sahabat langsung datang Masjid Nabawi, terus ke mimbarnya, terus ngusap-ngusap mimbarnya Nabi, terus ditaruh di bagian yang sakit. Tidak ada sama sekali seperti itu. Karena para sahabat itu meyakini keberkahan Nabi SAW itu nggak nempel, nggak jatuh di situ, ndak. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, ya udah selesai seperti itu. Lihat ikhwah, ini saja kedudukannya Nabi SAW, apalagi di bawah Nabi.
Abu Bakar ketika meninggal dunia, Umar bin Khattab meninggal dunia, dan sahabat-sahabat lain meninggal dunia, gak ada sama sekali orang-orang dari tabi'in mereka ngalah berkah sama mereka, gak ada sama sekali. Gak ada tuh murid-murid para sahabat datang ke Abu Hurairah kemudian cium tangannya, gak ada, menjilati tangan Abu Hurairah, menjilati tangan Abu Bakar, menjilati tangan-tangan sahabat yang lain, gak ada sama sekali. Bahkan para sahabat dan para tabi'in, mereka nggak ada yang mendatangi Gua Hira. Tujuannya untuk sholat di sana atau berdoa di sana. Nggak ada sama sekali, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Padahal mereka tahu Gua Hira tempat pertama kali diturunkannya wahyu. Nggak ada sama sekali dalil yang pergi menunjukkan ayo sahabat sana pergi ke sana ke Gua Hira, nggak ada. Kemudian ketika Islam sudah jaya, dikuasain, Palestina sudah masuk, Romawi sudah dikalahkan di masa Umar bin Khattab. Kemudian kaum muslimin banyak kesebar di sana. Perhatikanlah, gak ada sama sekali riwayat yang menunjukkan para sahabat atau murid-murid sahabat mereka datang ke Bukit Tursina. Antum tahu Tursina, ikhwan? Bukit yang di situ Allah SWT berbicara kepada Nabi Musa. Bukit yang diberkahi kala itu. Tapi nggak ada sama sekali para sahabat yang mereka itu mendatangi Bukit Tursina, kemudian sholat di sana, berdoa di sana. Tidak ada juga dari kalangan para sahabat atau pengikut para sahabat yang mendatangi Gunung Uhud. Yang Rasulullah mengatakan jabalan yuhibbuna wa nuhibbuhu. Sebuah gunung yang mencintai kami dan kami mencintai Gunung Uhud. Gak ada sama sekali seperti itu. Gak ada juga para sahabat yang datang ke tempat Badar, peperangan ini, peperangan itu, untuk mengenanglah atau apapun itulah. Gak ada sama sekali. Oleh karena itu para ulama menasihati, gak perlu datang ke Madinah, gak perlu antum pakai acara pergi ke mana sih tempat Badar, yuk kita pergi yuk ke Badar yuk. Kita ingin lihat kesaksian perang Badar di mana sih? Gitu. Gak ada seperti itu. Gak ada faedahnya. Menghabiskan uang, menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu. Ya mungkin kita bisa menggunakannya untuk baca Al-Quran, satu hurufnya dapat 10 kebaikan. Daripada kita harus pergi ke tempat-tempat yang pernah dilalui Nabi SAW yang ada di kota Madinah atau di Mekah. Nah, jadi harus benar-benar diperhatikan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum permasalahan ngalah berkah ini. Abu Waqid Al-Laitsi dia pernah mengatakan suatu saat kami keluar bersama Rasulullah SAW menuju perang Hunain. Perang Hunain, perang tahun ke-8 Hijriah, usai dari Fathu Makkah. Sedangkan kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran, baru masuk Islam. Jadi Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah membawa 10.000 pasukan. Setelah itu ditaklukkan kota Makkah, banyak yang masuk Islam, kisaran 2.000 atau 3.000 orang masuk Islam. Kemudian setelah itu ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum,
diajak oleh Rasulullah SAW untuk memerangi suku Hawazin yang katanya ingin menghancurkan Nabi SAW, sehingga Nabi pun juga menyuruh beberapa orang yang baru-baru masuk Islam dari kalangan orang Quraisy, ayo ikut pergi ke mana? Ke perang Hunain melawan Bani Hawazin atau suku Hawazin. Kemudian setelah itu baru berjalan di pertengahan jalan, orang-orang yang baru masuk Islam melihat ada sebuah pohon, pohon bidara yang dikenal dengan Zatu Anwat. Yang dulu orang-orang yang baru masuk Islam itu, mereka ketika zaman jahiliyah, mereka sering mendatanginya dan menggantungkan senjata-senjata pada pohon tersebut. Intinya mereka agungkan pohon tersebut sebelum masuk Islam. Karena setelah Rasulullah SAW melakukan kota Makkah, tidak ada simbol-simbol kesyirikan kecuali Rasulullah dan para sahabatnya hancurkan. Kemudian setelah itu berlalu kemudian, dan mereka pun mendapati sebuah pohon bidara juga, ya bidara yang tadi, Zatu Anwat. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana Zatu Anwat kama lahum Zatu Anwat. Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zatu Anwat sebagaimana mereka dahulu memilikinya. Lihat, orang masuk Islam, tiba-tiba dia minta ke Nabi SAW untuk ngalah berkah dari pohon. Lihat, orang baru masuk Islam kemudian minta Nabi SAW ngalah berkah dari pohon. Apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar, innahas sunanu qultum walladzi nafsi biyadih kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun atarkabunna sunana man kana qablakum. Allahu Akbar, kata Rasulullah. Ini merupakan tradisi orang-orang sebelum kalian, dan demi zat yang jiwaku di tangannya, maksudnya demi Allah, kalian benar-benar telah mengatakan suatu perkataan seperti Bani Israel kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hei Musa, jadikan kami sesembahan-sembahan sebagaimana mereka mendapatkan sesembahan. Kemudian kata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun, kalian itu benar-benar orang bodoh. Tatarkabunna sanana man kana qablakum, kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Bani Israel, ketika Allah SWT sudah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, diselamatkan oleh Allah SWT dari kejaran Fir'aun. Kemudian mereka berjalan bersama Nabi Musa, dan mereka melewati sebuah kaum yang beribadah kepada selain Allah SWT, patung. Kemudian dia minta, Bani Israel, Musa, minta dong patung nih. Marahlah Nabi Musa, kalian ini bagaimana sih? Sudah diselamatkan Allah SWT kok masih tetap berbuat syirik? Kamu itu orang bodoh. Dan begitu juga dengan Nabi SAW. Orang Arab yang baru masuk Islam tadi, orang mu'allaf ibarat kata ya, mu'allaf qulubuhum. Mereka ini baru masuk Islam, dan mereka meminta Nabi Muhammad SAW agar mengalah berkah dari sebuah pohon tadi.
Ya jelaslah Rasulullah sontak marah. Kalian tuh persis sama Bani Israel. Kalian ini, kata Rasulullah ibarat kata, kalian diselamatkan dari kesyirikan. Kalian diselamatkan dari mara bahaya, karena syirik itu mara bahaya, bisa masukkan ke dalam neraka. Lah kok malah minta lagi berbuat syirik, bagaimana? Mengisyaratkan Rasulullah SAW mengatakan gak boleh bertabaruk dengan apa? Dengan pohon tadi. Karena pohon Zatu Anwat ini, atau pohon yang dilalui oleh orang yang baru masuk Islam dari kalangan orang-orang Quraisy ketika menuju perang Hunain, mereka dahulu menggunakannya untuk mendapatkan manfaat, menolak madarat. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW melarang bertabaruk dengan benda mati, dengan benda-benda yang lainnya. Nah, dan Allah sendiri juga mengatakan dalam surah An-Najm ayat 19 ayat 23, menyindir orang-orang yang mereka bertabaruk dengan Lata, Uzza, patung-patung. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumuz zakar wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Maka apakah patut kalian, hai orang-orang musyrik, menganggap Lata, Uzza, Manah yang ketiga? Apakah patut kamu menjadikan anak laki-laki bagi kalian dan anak perempuan bagi Allah sebagai sesembahan-sesembahan Lata, Uzza tadi? Kemudian kalian mencari berkah. Dan orang Arab jahiliyah mereka mencari berkah. Jangan ada di pikiran antum Abu Jahal dan teman-temannya cuma berdoa kepada Lata, Uzza. Mereka juga ngalah berkah dari patung-patung tadi yang mereka ciptakan sendiri, yang mereka pahat sendiri dari batu. Mereka meyakini bahwasanya Lata, Uzza ini yang memberikan manfaat dan menolak madarat. Tapi apa jadinya, ikhwah? Rasulullah tetap memerangi mereka. Tuh Rasulullah perangi mereka, perang Uhud, perang Badar, perang Ahzab, perang Khandaq. Bagaimana pendapat antum kalau seandainya Rasulullah hidup di zaman sekarang? Melihat yang ngakunya Islam, umatnya mereka ngalah berkah dari benda-benda mati. Gimana perasaan antum? Padahal Rasulullah SAW mengharapkan seluruh umat Islam itu beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah, tidak bercukupan Allah Subhanahu wa taala. Kok di kota mungkin nggak terlalu terlihat hal-hal yang demikian. Kok di kampung-kampung masih banyak hal-hal seperti ini. Dan Allah membantah, in hiya illa asma'un samaitumuha. Itu hanyalah patung-patung cuma penamaan kalian doang dan nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan untuk penyembahnya. Sama ini juga, gak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah yang menyuruh kaum muslimin untuk ngalah berkah ke pohon tertentu atau ke batu tertentu atau ke benda tertentu atau peninggalan ulama tertentu. Gak ada dalilnya. Iyattabi'una illa dhann. Mereka itu hanya mengikuti sangkaan doang. Gak ada ilmunya, cuma sangkaan gitu. Makanya orang yang pertama kali ngajak, ayo ngalah berkah, pergi ke tempat ini, ke sebuah ini, di sana peninggalan orang soleh wali Allah zaman dulu.
nggak tahu. Mungkin dia dapat dosa paling banyak mungkin. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang mengajak kesesatan, keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa pengikut-pengikutnya. Jangan ngira Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku adil. Allah adil. Allah menciptakan akal mereka ini loh. Mereka ngelak sama Allah. Ya Allah, kamu disesatkan. Tidak sama sekali Allah. Allah memberikan kehendak ke masing-masing orang. Masing-masing orang Allah beritahu, nih. Bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Ini bisa dilarang dengan akal apa tidak. Tapi hawa nafsu itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan, "Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus." Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, keraguan-raguan, gak ada ilmunya sama sekali. Dibodoh-bodohin sama petinggi-petinggi mereka. Dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Padahal sungguh tidak datang kepada mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini benar-benar tamparan begitu keras bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Lata, Uzza, Manat, itu cuma itu kan namaan kalian doang. Allah tidak memberikan keterangan yang jelas, yang pasti, nggak ada dalilnya itu. Bahkan Allah nggak menciptakan Lata, Uzza, kalian yang memahat sendiri. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka hanya ngikutin persangkaan mereka dan hawa nafsu mereka. Apa bedanya kaum muslimin yang sekarang terjatuh dalam kesyirikan dengan Abu Jahal dan yang lainnya? Abu Jahal itu mereka ngomongnya tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sama ini tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, kesyirikan masih ada di zaman sekarang ini. Di tempat kita, di kampung kita. Harus kita berusaha semaksimal mungkin berdakwah, mengajak keluarga kita, tetangga kita, jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia tidak bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan masukkan dia ke surga. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Kalau antum menyayangi keluarga antum, maka ajaklah mereka mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang mereka sudah dijamin masuk surga. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berkata kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.